Oke, selamat datang di hari ke-7. Hari ini kita bakal bongkar satu kebohongan besar yang kayaknya kita semua pernah percaya deh. Yaitu, kalau super sibuk itu artinya super produktif. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sebuah strategi kuno, yaitu istirahat, justru jadi kunci rahasia buat kemajuan kita di dunia yang serba cepat ini. Kita semua tahulah budaya ini. Kerja 12 jam sehari, balesin email sampai larut malam, seolah-olah semua itu jadi lencana kehormatan kan? Inilah budaya hustle atau kesibukan yang ironisnya malah kita rayakan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita tuh sering banget salah kaprah, menyamakan aktivitas dengan pencapaian. Materi yang kita bedah hari ini nunjukin sebuah ironi yang bakal bikin kaget. Semakin keras Anda kerja melewati satu titik tertentu, justru makin sedikit hasil yang Anda dapat. Yuk, kita selami lebih dalam apa yang disebut paradoks produktivitas modern ini. Ternyata ada jurang yang lebar banget antara apa yang kita kira bikin kita efektif sama apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita. Angka ini adalah titik kritisnya. Sebuah studi penting menemukan sesuatu yang luar biasa terjadi begitu jam kerja kita melewati batas ini. Bener banget, bekerja lebih lama malah bikin Anda menghasilkan lebih sedikit. Sebuah studi dari Stanford membuktikan kalau setelah 50 jam kerja, produktivitas kita itu terjun bebas. Apalagi setelah 55 jam, wah hampir nggak ada gunanya. Sumber kita menggambarkannya dengan pas banget. Otak kita jadi kayak layar yang udah penuh. Nggak ada lagi ruang buat mikir jernih, apalagi buat kreativitas. Dan yang menariknya, solusi buat masalah modern ini tuh ternyata udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Yuk kita beralih dari masalah ke sebuah solusi abadi. Prinsip istirahat yang strategis. Konsep sahabat ini bukan soal malas-malesan ya. Ini adalah sebuah ritme yang sengaja dirancang demi keberlangsungan hidup kita sebagai manusia. Tuhan menciptakan istirahat bukan karena dia capek, tapi karena dia tahu kita yang butuh. 6 hari kerja, 1 hari berhenti total. Simple. Coba deh perhatikan kata-katanya di sini. Ini tuh bukan sekedar saran atau ide bagus. Ini sebuah perintah. Artinya, istirahat itu fundamental banget buat rancangan kita sebagai manusia. Istirahat itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Terus, apa sih artinya menguduskan hari istirahat? Ini lebih dari sekedar nggak buka laptop. Ini adalah tindakan aktif buat mengisi hari itu dengan hal-hal yang memulihkan jiwa. Seperti yang Anda lihat, ini bisa berarti ibadah, main sama anak-anak, telepon orang tua, atau bahkan tidur siang tanpa merasa bersalah. Intinya adalah sengaja mengisi ulang energi. Dan ini dia poin utamanya. Istirahat itu bukan waktu yang terbuang, tapi sebuah investasi. Mirip kayak kita nyiram tanaman yang layu. Istirahat adalah investasi buat dapetin lagi ketajaman berpikir dan energi yang tahan lama buat menghadapi minggu depan. Tapi, ini bukan cuma teori kuno loh. Mari kita lihat buktinya dari dunia modern. Dari orang-orang super sukses yang ternyata menerapkan prinsip yang sama persis. John Maxwell, seorang penulis dan pembicara yang sangat produktif, paham banget soal ini. Dia disiplin banget menjaga hari istirahatnya. Kata-katanya ini jadi pengingat yang kuat buat kita ya, bahwa istirahat itu bukan pilihan. Cepat atau lambat, tubuh kita yang akan menuntutnya. Dan mungkin ya, contoh paling dramatis datang dari Arianna Huffington, pendiri The Huffington Post. Dia lagi di puncak-puncaknya sukses, tapi dia terus memaksakan diri melewati batas. Sampai suatu hari, dia pingsan karena kelelahan, jatuh, dan tulang pipinya patah. Momen yang mengerikan itu justru jadi titik baliknya. Dan coba deh lihat transformasi yang terjadi. Di sisi sebelum, kerja non-stop, capek luar biasa, sampai cedera fisik. Di sisi sesudah, dia memprioritaskan istirahat dan tidur, nulis buku bestseller tentang itu, dan ironisnya, perusahaannya malah tumbuh lebih pesat. Ini bukti nyata kalau istirahat itu sahabat terbaiknya produktivitas, bukan musuhnya. Oke, setelah semua teori dan cerita inspiratif tadi, sekarang kita buat jadi praktis yuk. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini juga untuk menerapkan strategi istirahat yang cerdas ini? Rencananya simple, tapi efeknya luar biasa. Pertama, stop semua pekerjaan. Total. Matikan juga notifikasi yang berhubungan dengan bisnis. Kedua, luangkan cuma 10 menit, nggak lebih, buat bikin rencana prioritas minggu depan. Ini bakal bikin pikiran tenang. Dan yang terakhir, latih rasa syukur. Tulis 3 hal yang Anda syukuri. Ini bakal meriset pikiran Anda untuk minggu yang produktif dan damai. Pada akhirnya, ya ini intinya. Kita ini manusia, bukan robot. Beristirahat adalah sebuah pengakuan jujur kalau kita punya batasan, dan itu nggak apa-apa.
Ini adalah cara kita mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di luar sekedar usaha kita sendiri. Saya mau tutup dengan kutipan yang kuat ini sebagai pengingat. Karya terbaik Anda tidak akan lahir dari kelelahan. Jadi, beristirahatlah dengan sungguh-sungguh hari ini. Isi ulang energi Anda dan bersiaplah untuk minggu yang luar biasa di depan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.